Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran kesebangunan pada segi 4 dan segi 3. Yang pertama adalah kesebangunan pada segi 4. Perhatikan gambar persegi panjang berikut. Persegi panjang ABCD dengan panjang AB 4 cm dan BC 2 cm. Dan persegi panjang EFGH dengan panjang EF 8 cm dan FG 4 cm. Persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH adalah dua buah persegi panjang yang ukurannya berbeda. Untuk mengidentifikasi apakah persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH adalah dua buah persegi panjang yang sebangun, maka kita perlu memperhatikan satu, panjang sisi yang bersesuaian. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian. Konsep kesebangunan pada segi 4. Dua buah segi 4 dikatakan sebangun jika 1. Panjang sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai. Dan yang kedua adalah ukuran sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut sama besar. Untuk selanjutnya, mari kita identifikasi persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH yang telah ditampilkan di awal tadi. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian. Panjang sisi AB bersesuaian dengan panjang sisi EF, maka perbandingannya AB per EF sama dengan 4/8. Disederhanakan menjadi 1/2. Panjang sisi BC bersesuaian dengan panjang sisi FG, maka perbandingannya BC per FG sama dengan 2/4 atau sama dengan 1/2. Panjang sisi CD bersesuaian dengan panjang sisi GH, maka perbandingannya CD per GH sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Panjang sisi AD bersesuaian dengan panjang sisi EH, maka perbandingannya AD per EH sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Dari hasil perhitungan di atas, ternyata semua sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai, yaitu 1/2. Dengan demikian, syarat kesebangunan yang pertama terpenuhi. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian. Sudut A bersesuaian dengan sudut E, besar sudut keduanya sama, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Sudut B bersesuaian dengan sudut F, besar sudut keduanya sama, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Sudut C bersesuaian dengan sudut G, besar sudut keduanya sama, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Sudut D bersesuaian dengan sudut H, besar sudut keduanya sama, yaitu sudut siku-siku 90 derajat. Dari hasil pengamatan di atas, ternyata sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, yaitu 90 derajat. Dengan demikian, syarat kesebangunan yang kedua terpenuhi. Berdasarkan hasil identifikasi pada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH, ternyata kedua syarat kesebangunan telah terpenuhi. Dengan demikian, maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. B. Kesebangunan pada segitiga. Konsep kesebangunan pada segitiga. Pada segitiga, dua buah segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu syarat berikut ini. Ada unsur yang diketahui dan ada syarat kesebangunan. Yang pertama, unsur yang diketahui adalah sisi-sisi-sisi. Maka syarat kesebangunan yang berlaku adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Yang kedua, unsur yang diketahui sudut-sudut-sudut. Syarat kesebangunannya berlaku sudut-sudut yang bersesuaian sama besar.
Yang ketiga, unsur yang diketahui sisi sudut sisi. Maka syarat kesebangunannya, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai dan sudut bersesuaian yang diapit kedua sisi tersebut sama besar. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC, panjang AB 3 cm, BC 5 cm, dan AC 4 cm. Kemudian segitiga DEF, panjang DE 6 cm, EF 10 cm, dan DF 8 cm. Dari segitiga ABC dan segitiga DEF dapat diambil perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebagai berikut. AB per DE sama dengan 3/6, disederhanakan menjadi 1/2. BC per EF sama dengan 5/10 atau sama dengan 1/2. AC per DF sama dengan 4/8, sama dengan 1/2. Dari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian antara segitiga ABC dan segitiga DEF diperoleh perbandingan yang senilai yaitu 1/2. Sehingga syarat 1 segitiga sebangun telah terpenuhi. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan gambar berikut. Segitiga KLM dengan besar sudut K 60 derajat, L 30 derajat, dan M 90 derajat. Kemudian segitiga OPQ, besar sudut O 60 derajat, P 30 derajat, dan Q 90 derajat. Dari segitiga KLM dan segitiga OPQ dapat diambil sudut-sudut yang bersesuaian sebagai berikut. Sudut K bersesuaian dengan sudut O, besar sudut keduanya sama yaitu 60 derajat. Sudut L bersesuaian dengan sudut P, besar sudut keduanya sama yaitu 30 derajat. Sudut M bersesuaian dengan sudut Q, besar sudut keduanya sama yaitu 90 derajat. Karena masing-masing besar sudut yang bersesuaian sama, maka syarat 2 segitiga sebangun telah terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga KLM sebangun dengan segitiga OPQ. Syarat yang ketiga, dua sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai dan sudut bersesuaian yang diapit kedua sisi tersebut sama besar. Perhatikan gambar berikut. Segitiga TUV, panjang TU 3 cm, panjang TV 6 cm, dan sudut T 50 derajat. Segitiga XYZ, panjang XY 5 cm, XZ 10 cm, dan sudut X 50 derajat. Dari segitiga TUV dan segitiga XYZ dapat diambil perbandingan dua sisi yang bersesuaian, yaitu sisi TU bersesuaian dengan sisi XY, maka TU per XY sama dengan 3/5. Sisi TV bersesuaian dengan sisi XZ, maka TV per XZ sama dengan 6/10 atau disederhanakan 3/5. Sudut yang bersesuaian yang diapit kedua sisi tersebut yaitu sudut T bersesuaian dengan sudut X, besar sudut keduanya sama yaitu 50 derajat. Dengan demikian, syarat 3 segitiga sebangun terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga TUV sebangun dengan segitiga XYZ. Demikianlah materi pembelajaran kesebangunan segi 4 dan segitiga pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.